A. Pengertian dan tujuan gap management. Gap management merupakan salah satu fungsi dari asset and liability management yang dapat dipastikan ada pada setiap bank. Gap management adalah strategi untuk memaksimalkan income margin melalui siklus margin bagi hasil, dan strategi ini pada dasarnya meliputi komponen-komponen yang variabel dan fixed sesuai dengan fase dan siklus margin bagi hasil untuk mencapai profitabilitas yang optimal. Manajemen gap adalah upaya-upaya untuk mengendalikan perbedaan antara rate sensitive asset terhadap rate sensitive liability. Adapun aset atau liabilitas yang dinyatakan sensitif apabila aliran kasnya berubah pada aliran kas dan luas yang sama dengan perubahan tingkat bunga jangka pendek. Tujuan gap management adalah agar dapat mengelola resiko perubahan tingkat suku bunga bank dalam hubungannya dengan kesenjangan posisi untuk tujuan repricing struktur pada kedua sisi neraca, memaksimalkan pendapatan bunga neto, dan sambil tetap pada tingkat resiko yang bisa ditoleransi dan menata struktur neraca untuk mencapai hasil yang maksimal dalam kaitannya dengan arah perubahan tingkat suku bunga yang mungkin terjadi. Usaha yang sangat penting dalam gap management adalah bagaimana cara untuk menghindari atau mempersempit gap yang terjadi. Usaha yang dapat dilakukan untuk menghindari gap management yaitu dengan menggunakan duration analysis dan melakukan transaksi lindung nilai. Menurut Dejarto, dalam gap management terdapat dua periode. Yang pertama, periode maturity. Yang kedua, periode persisting interval. Periode maturity merupakan periode jatuh tempo masing-masing pos di dalam neraca. Misal, deposito 3 bulan yang akan jatuh tempo pada 1 bulan yang akan datang. Deposito 6 bulan yang akan jatuh tempo pada 4 bulan yang akan datang. Dan deposito 12 bulan yang akan jatuh tempo pada bulan yang akan datang. Maturity ini menunjukkan tanggal jatuh tempo suatu perisikal, dan hal ini merupakan perhatian utama liquidity management karena menyangkut kewajiban bank pada tanggal tertentu. Yang kedua, periode repricing interval waktu. Untuk menentukan penyesuaian tingkat bunga sesuai dengan kondisi pasar kedua sisi neraca, misalnya tetapkan tarif bunga kembali tiap 3 bulan. Manajemen gap digunakan untuk mengelola korelasi antar tingkat suku bunga dan perbedaan karakteristik maturity struktur aset bank dengan tingkat bunga dan karakteristik maturity struktur liability dengan tingkat bunga dan karakteristik maturity. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Julihdini, NPM 1951020307. Nah, di sini saya akan membawakan pemateri kedua. Manajemen gap merupakan salah satu fungsi dari aset dan liabilitas manajemen atau ALMA yang dapat dipastikan ada pada setiap bank. Gap manajemen adalah strategi untuk memaksimalkan net income margin atau NIM melalui siklus margin atau bagi hasil. Manajemen gap adalah upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan perbedaan mismatch antara rate sensitive aset RSA terhadap rate sensitive liabilitas RSL. Adapun aset atau liabilitas dinyatakan sensitif bila aliran kasnya berubah pada arah dan luasa yang sama dengan perubahan tingkat bunga jangka pendek. Dengan demikian, menurut Riyadi 2006, gap manajemen merupakan manajemen peraturan gap yang disebabkan naik turunnya aset yield dan liabilitas cost rates yang dipengaruhi oleh naik turunnya market rates yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pendapat.
manajemen peraturan GAP yang disebabkan tingkat degrade of sensitif dari masing-masing pos aset maupun masing-masing pos liabilitas yang berbeda-beda. Aset yield suatu terminologi yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan dana di antara berbagai alternatif investasi. Terminologi ini dikaitkan dengan keputusan manajemen bank dalam mendistribusikan atau mengalokasikan dana dalam bentuk kas. Surat berharga dalam jangka pendek, kredit, aktiva tetap dan aktiva lainnya, distribusi dana aset allocation ke dalam berbagai kemungkinan. Investasi di pasar yang dinamis dengan pertimbangan utama adalah keseimbangan antara optimalisasi laba dan dari aset dengan tetap memperhatikan aspek resiko, sementara liabilitas cost muncul pada saat ketersediaan dana mulai langka dan mahal. Sebagai dampak, semakin banyaknya jumlah bank yang beroperasi sementara dana terbatas. Sebagian besar sumber dana bersumber dari utang liabilitas bank yang dihimpun dengan konsekuensi membayar sejumlah biaya dari hutang tersebut. Menurut DeGennaro 2000, dalam GAP manajemen terdapat dua periode, yaitu periode marjuiti, periode jatuh tempo masing-masing pos dalam neraca, misalnya deposito 3 bulan yang akan jatuh tempo 1 bulan yang akan datang, deposito 6 bulan yang akan jatuh tempo 4 bulan yang akan datang, deposito 12 bulan yang jatuh tempo 5 bulan yang akan mendatang. Majority ini menunjukkan tanggal jatuh tempo suatu perical dan hal ini merupakan perhatian utama liquidity manajemen karena menyangkut kewajiban bank pada tanggal tertentu. 2. Periode repeating interval. Waktu untuk melakukan penyesuaian tingkat bunga sesuai dengan kondisi pasar di kedua sisi neraca. Misalnya ditetapkan tarif bunga kembali setiap 3 bulan. Manajemen GAP digunakan untuk mengolah korelasi antara tingkat suku bunga dan perbedaan karakteristik majority struktur aset bank dengan tingkat bunga dan karakteristik majority struktur liabilitas dan tingkat bunga dan karakteristik majority. Sekian materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Damayanti dengan NPM 1951020308 dari kelompok 10. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua tentang posisi gap management. Dari tingkat sensitivitasnya, aset bank dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu sensitif aset, yaitu penggolongan didasarkan atas kriteria penempatan dan jangka waktu. Jangka waktunya pendek, biasanya maksimal 1 tahun. Pos-pos pada rate sensitif aset yang termasuk dalam kelompok ini adalah secondary reserve, yaitu dana penyangga yang dapat digunakan setiap saat pada saat bank kekurangan likuiditas. Pemenuhan likuiditas melalui penanaman dalam bentuk surat berharga, berupa call money placement, surat berharga pasar uang, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan saham atau obligasi. Kemudian, short term loan, yaitu kredit yang diberikan berjangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti kredit modal kerja atau KMK, atau kredit cerukan untuk menutupi kekurangan saldo rekening nasabah karena kalah clearing. Yang kedua yaitu fixed rate asset, meliputi long term loan, yaitu kredit yang diberikan yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, biasanya berupa kredit investasi atau KI. Yang kedua yaitu investment atau participation, yaitu penyertaan baik langsung maupun tidak langsung, di mana surat berharga dalam investasi ini tidak untuk diperdagangkan, tetapi digunakan untuk investasi jangka panjang.
Sedangkan dari tingkat sensitivitasnya, liabilitas bank dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu sensitif liabilitas, yaitu penggolongan yang didasarkan atas kriteria penarikan dan jangka waktu. Jangka waktunya juga pendek, maksimal 1 tahun. Pos-pos rate liabilitas yang termasuk dalam kelompok ini adalah giro. Cara pembayaran berupa surat perintah untuk pemindah bukuan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening lain. Yang kedua yaitu deposit on call atau DOC adalah simpanan yang berjangka waktu antara 3 hari sampai 30 hari atau 1 bulan. Yang terakhir yaitu tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati bersama, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lainnya. Yang kedua yaitu fixed rate liabilitas, meliputi simpanan berjangka lebih dari 12 bulan, kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI, dan yang terakhir yaitu dana sendiri. Demikianlah materi posisi gap management. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Indani, NPM 1951020141 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 6. Selanjutnya, adapun aset atau liabilitas dinyatakan sensitif bila aliran kasnya berubah pada arah dan luas yang sama dengan perubahan tingkat bunga. Gap positif berarti pendapatan bank akan bergerak searah dengan pergerakan tingkat bunga. Sebaliknya, jika bank negatif, maka pendapatan bank akan bergerak dengan arah yang berlawanan dengan tingkat bunga. Dengan mengacu pada hal tersebut, maka dapat terbentuk 3 jenis posisi gap yang bisa terjadi, yaitu yang pertama ada flat position atau zero gap. Zero gap ini menandakan rendahnya variabel risiko dalam menunjang pendapatan karena volume aset sensitif terhadap suku bunga sama dengan volume kewajiban sensitif terhadap suku bunga. Dan yang kedua yaitu ada overlap atau positive gap. Pada posisi gap positif, aset sensitif terhadap suku bunga lebih besar daripada kewajiban sensitif terhadap suku bunga. Nilai ini mengindikasikan bahwa sebagian RSA dibiayai dengan dana yang tidak sensitif. Dan yang ketiga yaitu ada overborrowed atau negative gap, di mana pada posisi gap negatif ini apabila jumlah yang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga lebih kecil daripada jumlah kewajibannya yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Masing-masing posisi gap tersebut akan menimbulkan dampak yang berbeda terhadap pendapatan bank jika terjadi perubahan tingkat bunga, yaitu ada naik atau turunnya di pasar. Agar strategi gap satu bank dapat efektif, maka harus didukung oleh kebijakan bridging yang sesuai dan ada infrastruktur yang dapat memberikan data RSA dan RSL dengan cepat, tepat, dan berkelanjutan untuk keperluan analisis. Dengan semakin profesionalnya bank dalam implementasi Asset Liability Management atau ALMA, maka penggunaan gap management software untuk melakukan analisis dan skenario interest rate akan menjadi hal yang umum. Pengukuran besarnya gap antara sisi aktiva dengan sisi pasiva diukur dengan menggunakan interest maturity ladder, yaitu berubah suatu tabel yang disusun dari aset dan liabilitas yang dikelompokkan menurut periode peninjauan bunganya. Besarnya gap akan menentukan besarnya potensi keuntungan atau kerugian yang akan timbul dari perubahan tingkat bunga tersebut. Besarnya gap dapat berubah membesar atau mengecil karena transaksi-transaksi yang dilakukan. Hal yang perlu diingat bahwa penggunaan software hanya membantu kemampuan ALCO dan stafnya untuk menilai dengan cepat pengaruh berbagai skenario tingkat bunga terhadap strategi gap dan pendapatan. Akan tetapi tidak dapat memikirkan kebutuhan bank. Satu yang perlu diingat bahwa dalam menentukan strategi gap senantiasa dipertimbangkan risiko yang akan dihadapi, yakni dengan menetapkan target atau limit risiko sampai pada tingkat tertentu yang dapat diterima. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya Lili, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.